Mister Bingung kali ini mau share ya cara menggunakan multitester untuk keperluan otomotif atas request dari penonton. Cara menggunakan multitester untuk keperluan otomotif. Jadi sebaiknya yang kita gunakan itu multitester digital. Kenapa multitester digital? Karena tingkat keakuratannya lebih bagus. Nah, kalau dapat multitester digital, udah beli multitester digital kan pasti tersedia dari begini aja nih paketnya, box multitester, kabel. Nah, untuk masang kabelnya itu kabel yang hitam itu ditaruh di tulisan yang ada komnya, kom atau lambang ground seperti ini. Cara masangnya gitu aja. Nah, untuk yang merah itu masuknya ke ini ada tulisan volt, ohm atau mA, miliampere. Ini pasang di sini. Sedangkan untuk yang atasnya itu nggak dipakai. Kalau untuk otomotif dia dipakainya untuk keperluan ngecek ampere skala kecil di peralatan alat-alat elektronik. Nah, selanjutnya di multitester itu ada selektor. Nih, selektor ini kita pilih sesuai dengan kegunaannya. Sesuai dengan kegunaannya, misal ini voltase AC. Voltase AC itu sebenarnya nggak dipakai untuk otomotif ya. Dunia otomotif dia dipakainya untuk ngecek listrik. Misalnya gini, listrik rumah kita tegangannya berapa volt sih? Standarnya kan 220 volt. Nah, kalau 220 volt nggak sampai, otomatis kayak kompresor jadi lemot, tenaganya berkurang, bor juga jadi lemah putarannya. Itu bisa karena listriknya berkurang, jadi kerjaan otomotifnya terganggu. Jadi kalau untuk ngecek, kita mesti cek listrik rumah itu 220, berarti kita pakai selektornya harus yang lebih tinggi di 750. Nah, kalau untuk listrik rumah itu bolak-balik itu sama aja ngeceknya. 200 berapa nih? 218, 220 ya. Nah, 223 ini bagus listriknya. Nah, itu untuk ngecek listrik rumah. Dia tuh bolak-balik sama aja nih. Mau begini, ini bisa ngecek. No, bisa ngecek. Mau yang merahnya di sini juga itu bisa ngecek. Karena harusnya bolak-balik. Nah, selanjutnya kita akan ukur untuk keperluan otomotif aja. Keperluan otomotif tuh apa sih biasanya? Cuman untuk nyambung kabel. Nyambung kabel, ngeceknya ya ke yang selektornya yang gambar dioda. Ini gambar dioda. Nah, kita rubah ke sini. Nah, ini ambil kabelnya. Ini contohnya kabel seperti ini. Nah, ini tahan gini deh biar enak dilihatnya. Nah, ini kita ngecek kabel ini sebenarnya putus apa enggak. Ya sudah, hal yang pertama kita lakukan adalah ini menyatukan dulu. Ini udah select ke dioda, selektornya udah ke dioda. Ini langsung sambung dulu, langsungin. No, sambung ini tuh nilainya 0,01. Kalau nyambung berarti untuk ngecek kabelnya yang diputus apa enggak, ini ditempel di sini, ini ditempel sini, ini nilainya harus 0,01. Ini nyambung dengan sempurna. Kalau nggak sampai 0,01 atau lebih tinggi, itu kurang sempurna. Ini bolak-balik juga sama dioda. Nih, ngecek kabelnya. Nah, selanjutnya yang biasa digunakan untuk otomotif adalah untuk ngecek yang namanya voltage, tegangan. Betul, ngecek kabel yang punya tegangan. Ngecek kabel tegangan tuh biasanya tegangan dari aki. Itu yang kita butuhkan adalah tergantung akinya berapa volt. Aki mobil itu pada umumnya itu 12 volt dengan alternator 14,5 volt. Jadi kita harus pakai di atasnya itu. Nah, kita lihat di sini kan AC, di sini DC. Aki mobil itu
yang berhubungan dengan otomotif, kelistrikan mobil itu berhubungannya dengan DC ya. Jadi selektornya misalnya mobil biasa ya pakainya 12 volt, rata-rata akinya altinya 14,5, jadi settingnya ke 20 volt. Beda dengan nyetel truk itu kan akinya di seri 12 volt di seri, jadi 24 volt, dia harus pakainya yang ini. Sedangkan untuk aki mobil, aki motor dia pakainya yang settingan 20 volt. Nah, cara ngeceknya ya sama, di setiap aki itu ada positif ada negatif. Oh, ini ada aki motor, aki sepeda nih, aki sepeda 12 volt. Untuk ketahuin apakah aki ini masih 12 volt atau enggak, kita settingan ini harus lebih tinggi dari 12 volt, selektornya ke 20. Langsung ini yang merah ke yang merah, ke yang hitam ke yang hitam. Tuh. Ini 11,95, mas, akinya masih lumayan bagus. Nah, kalau untuk ngecek kabel lainnya juga settingannya kayak begitu ya. Kita ngecek arus di fusebox, ngeceknya sama, yang negatif ini ditempel ke ground atau ke body, yang sininya baru ke fusebox. Nyari voltasenya berapa dengan settingan ininya ke 20 volt ya. Itu dua hal yang paling utama untuk otomotif, ngecek voltage dan ngecek kabel langsung tanpa arus. Itu modelnya ini ke dioda, ke settingan gambar seperti ini. Lu cek arus, ngecek arus lagi, ngecek kabel tanpa tegangan. Sedangkan untuk ngecek kabel dengan tegangan, ada tegangannya atau enggak, itu ya sama ke ngecek langsung ke aki. Misalnya begini kan, kabelnya dari aki ini misalnya terus ke pushbox, ini ceknya begini, ini ke ground juga bisa tuh. Misalnya kita cek dari sini langsung ke sini, nilainya tuh berapa, 11,94. Sedangkan kalau kita pas lihat cek di fusebox atau di kabel lainnya, tegangannya kurang dari 1194 atau 1195, ini 1195 ya, betul, 9495. Di sininya di bawah itu jauh, di bawah melenceng lah sampai 0,5-nya melenceng. Itu ada masalah di kabelnya, kurang rapat, biasanya kabel di sekitaran soket-soket. Oke, untuk voltas udah, untuk ngecek kabel udah. Lalu untuk ngecek, biasanya di otomotif itu ngecek yang namanya sensor. Nah begini, contoh lainnya ada sensor yang namanya ISC. Misalkan dari pabrikan tertulis, kita punya manual workshopnya, itu tertulis berapa ohm gitu, ngeceknya suruh di kaki berapa ketemu kaki berapa. Setiap sensor itu biasanya ada kakinya. Nah, di kakinya ini yang buat paduan kita untuk ngecek kaki 1, kaki 2, kaki 3. Ngeceknya itu di multitester dengan menggunakan ohm, tergantung dari settingan buku manual pabrikannya untuk ngecek setiap sensor. Misalnya sensornya itu cuma 100 ohm, kita settingannya di yang gambar ada gini, topi yang agak gambar topi ini blok ohm semua. Di settingan 200 ohm, kita setting ke 200 ohm. Nah, tinggal cek begini, ikutin pabrikannya aja. Kalau misalnya sesuai dengan nilai yang tertera di pabrikan, maka itu masih normal. Seperti ini kan ternyata cuman di sekitar paling tinggi berapa tuh, kurang nempel. Nah, paling tinggi di 16,6, paling lama bertahan. Berarti 16,6 sampai 16,5 lah, 16,5 ohm. Ini standar ISC menurut, andaikan menurut pabrikan. Jadi patokan kita sama pabrikan, sedangkan gunain ininya sedikit di atas nilai yang seharusnya. Misalnya di 16 ohm, di sini nggak ada nilai 20 ohm, jadi pakainya yang 200 ohm aja ya, udah bisa. Nah, kelebihannya multitester digital itu, kalau kita masangnya terbalik ini, kalau pakai multitester manual, kita kebalik antara positif sama negatif, itu multitesternya jebol. Beda dengan multitester manual, multitester digital. Multitester digital begini, ini kan begini, jadinya hasilnya tadi 11,94 volt ya. Ini kalau
kalau kita terbalik masang kabelnya ini, kalau pakai manual rusak multitesternya, tapi kalau pakai multitester digital itu enggak. Kalau terbalik nilainya akan berubah jadi minus tuh. Itu kelebihannya, makanya disarankan untuk otomotif itu menggunakan multitester digital ya. Ini untuk ngetes kabel udah, ngetes home udah. Kabel itu yang ini, yang home itu dipakai buat untuk ngetes sensor. Yang DC volt itu yang dipakai 20 atau 200 kalau yang modelnya begini. Sedangkan yang ini nih mikro ini nggak pakai untuk alat elektronik yang super sensitif. Begitu, ini pilihan kalau sudah kelar dimatikan biar baterai di dalamnya nggak habis, karena multitester ini pasti pakai baterai di dalamnya ya, dalam sini. Nah ini ke AC, sedangkan ini DC ampere tidak digunakan. DC ampere untuk keperluan alat-alat elektronik kecil. Sampai ini ampere juga nggak kepake. Jadi yang kepake di dunia otomotif penggunaan multitester digital hanya pada menu DC volt, home, dan dioda. Yang lainnya nggak kepake. Sama kayak ini NPNP ini untuk cuman untuk ngetes transistor ya, alat elektronika namanya transistor. Oke ya, kira-kira gitu aja ya. Apalagi yang mau kita bahas? Udah cukup ya, untuk kabel udah, untuk aki udah. Kira-kira penggunaan multitester pada dunia otomotif yang digunakan pada umumnya hanya seperti itu. Oh iya, kecuali satu hal ya, ada settingan di LED. Kalau LED itu ngecek lampu LED, kalau dibalik itu nggak bisa nyala karena dia ada diodanya di dalam LED. Paling itu doang ya. Sedangkan lampu mobil lainnya yang selain LED itu dicek kabelnya bolak-balik itu bisa. Oke, sekian, semoga bermanfaat.